Pertanyaan yang sama pernah ditanyakan juga kepada seorang syekh di Al-Azhar ya. Kenapa Muslim mundur, sedangkan orang-orang Barat pada maju begitu ya? Oke, kalau saya pribadi melihat ini ya, apakah tidak ada regenerasi? Ya ini bisa jadi juga ya. Regenerasi, sebenarnya regenerasi itu mungkin ada, tetapi tidak sebaik sebelumnya ya. Memang, nah karena itulah ini kita harus memperbaiki sistem pendidikan juga ya, supaya yang muncul itu benar-benar ulama muslim yang mumpuni begitu ya. Dan di sisi lain, kalau yang saya lihat ya, memang di dunia Islam itu terjadi pergeseran ya. Jadi ketika di masa Daulah Abbasiyah itu mereka sangat mensupport ilmu pengetahuan. Ya termasuk masih di masa Daulah Mamlukiyah itu masih sangat mensupport ilmu pengetahuan. Dan sebagaimana disebutkan di banyak referensi bahwa di masa Daulah Abbasiyah sampai Mamlukiyah itu hampir semua bahasa pengantar keilmuan, bahasa pemerintahan, bahasa pergaulan itu bahasa Arab. Semuanya seragam satu bahasa. Nah, hal ini memudahkan interaksi keilmuan antara wilayah di dunia Islam, antara orang Mekah sama orang Maghrib, orang Tunis, orang di Kazakhstan, Bukhara ya, Azerbaijan dan lain sebagainya, semuanya mengalami komunikasi ilmiah yang baik ya. Sampai kemudian di masa Daulah Utsmaniyah yang perlu kita ketahui bahwa di masa itu bahasa Arab tidak lagi digunakan sebagai bahasa resmi. Kenapa? Karena orang-orang Turki mereka berbicara bahasa Turki. Ya, mereka bisa bahasa Arab tetapi bukan bahasa sehari-hari mereka. Akhirnya mereka merubah bahasa resmi di negara dari tadinya bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Maka semua administrasi berubah ya menjadi bahasa Turki. Nah, saat itulah kita juga melihat bahwa orang-orang Turki ini tidak terlalu memberikan support kepada pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang terjadi di masa Daulah Mamlukiyah dan Daulah Abbasiyah. Efeknya apa? Efeknya kita bisa melihat bahwa hasil-hasil karya ulama itu tidak banyak muncul di masa Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani itu berkuasa ya setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah ya. Kalau Daulah Abbasiyah 1258 runtuh, maka mulai abad ke-13 ya, ke-14 1300-an itu sudah menjadi dominasi bangsa Turki. Nah, saat itulah terjadi stagnansi ilmu pengetahuan di hampir semua wilayah Islam. Dan di sisi lain yang perlu saya sebutkan juga sebagaimana pernah saya baca dalam sejarah Al-Azhar ya. Termasuk di Al-Azhar ya. Al-Azhar itu sampai masa Daulah Mamlukiyah masih menciptakan ulama-ulama yang sangat berpengaruh ya, seperti Ibnu Khaldun ya, Suyuti. Tapi kemudian di masa Turki tidak. Kenapa begitu? Ternyata orang-orang Turki itu mereka mengumpulkan ulama-ulama semua ke Istanbul. Ulama dikumpulkan di Istanbul, buku-buku juga dikumpulkan di Istanbul. Efeknya apa? Efeknya akhirnya ya wilayah-wilayah kehilangan ulama mereka ya, semua terpusat di Istanbul. Dan di situ terjadi, kalau yang saya baca ya, kalau yang saya pendapat saya nih ya, itu di situ terjadi nanti agak-agak kerancuan ya. Kenapa? Karena bahasa mereka bukan bahasa Arab. Nah, dari situlah kita melihat bahwa di masa Turki itu perkembangan militer luar biasa ya, perkembangan perluasan wilayah, penguasaan politik luar biasa, angkatan perang darat laut luar biasa kuat. Tetapi di dunia keilmuan ya, mungkin kita sangat sulit menyebutkan satu saja ya, ulama yang berpengaruh yang benar-benar memberikan kontribusi kepada dunia pengetahuan. Kenapa? Karena memang Turki Utsmani sendiri lebih fokus kepada bidang militer. Ini sebenarnya kalau saya pribadi yang berpendapat ya, yang saya baca dari literatur adalah orang Turki itu memang kecenderungannya kepada itu. Mereka memiliki potensi luar biasa ya. Mungkin ini salah satu bawaan ras mereka. Potensi mereka luar biasa dalam bidang perang. Kalau Anda baca sirahnya Al-Mu'tasim, ini adalah Khalifah Abbasiyah yang belesaran Turki, bapaknya Harun ar-Rasyid.
ibunya seorang Turki, perempuan Turki. Ini dia sangat pintar perang. Ya, dia jago banget perang, main pedang, panah dan lain sebagainya, mimpin perang. Bahkan salah satu legenda di masa dia adalah penaklukan Amoria. Amoria ini salah satu benteng kuat di wilayah Bizantium, itu dikuasai di masa beliau, yang saat itu pasukannya itu dari Baghdad sampai ke Amoria itu nggak putus. Semuanya pasukan perang, akhirnya ditaklukkan dengan demikian gemilang, diabadikan oleh para sastrawan dalam syair-syair mereka. Tetapi Al-Mutasim di waktu yang sama merupakan orang yang malas belajar. Ya, bahkan ada yang mengatakan dia ini tidak bisa membaca, tidak suka membaca dan lain sebagainya. Nah, begitulah menurut saya salah satu sifat asli ras Turki ya. Maka itu yang terjadi di masa Turki Utsmani. Itulah kenapa terjadi kejomplangan antara kehidupan ilmu pengetahuan di masa Abbasiyah dengan di masa Turki Utsmani. Nah, sedangkan di masa Daulah Abbasiyah, nah, kalau Anda baca itu mereka diberikan uang yang tetap itu ya, kemudian setiap penerjemahan dikasih hadiah yang besar, bahkan diberikan emas berkilo-kilo. Jadi kalau dia menerjemahkan 5 kilo buku, hadiahnya 5 kilo emas gitu ya. 10 kilo buku, 10 kilo emas. Akhirnya gerakan ilmu pengetahuan berkembang pesat luar biasa. Dan di sisi lain ya, kalau Anda lihat juga dari segi struktur ras, orang-orang Abbasiyah itu sangat didominasi ras Persia, terutama di fase pertama ya, di fase Abu Ja'far, masanya Abu Ja'far, Ar-Rasyid, Al-Ma'mun. Ini hampir semuanya didominasi ras Persia yang sangat suka kepada ilmu pengetahuan. Ya, orang-orang Persia itu mereka suka belajar, suka meneliti, suka menulis, membaca dan lain sebagainya. Karena itu perkembangan ilmu pengetahuan ini pesat ya. Maka hampir semua ulama-ulama besar itu muncul di masa Daulah Abbasiyah seperti Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Ar-Razi ya, Ibnu Sina dan lain sebagainya berkembang muncul di masa Daulah Abbasiyah. Nah, di masa sekarang ini ya, di masa sekarang ini saya melihat bahwa sebenarnya sudah terjadi perbaikan ya. Kenapa? Karena di sisi lain wilayah Islam sudah menjadi merdeka ya, masing-masing punya pemerintahan sendiri, militer sendiri, dunia keilmuan sendiri, universitas sendiri, maka perkembangannya nanti menjadi akan lebih teratur ya. Jadi kalau Anda lihat sejak runtuhnya Turki, hampir semua wilayah Islam sudah punya universitas masing-masing ya. Profesor di semua negara ada, yang mereka juga menghasilkan karya-karya yang baik ya, yang bagus di semua bidang keilmuan, baik itu kedokteran, fisika, bahkan juga kimia, biologi dan lain sebagainya, itu sudah berkembang di hampir semua wilayah Islam. Dan saya melihat ini sebuah tren yang berlanjut ya, berlanjut karena sudah ada universitas-universitas besar di seluruh dunia Islam yang mereka itu memiliki kualitas keilmuan yang bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lain di dunia ya. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa struktur sosial di dunia Islam itu lebih stabil dan lebih sustainable ya, akan lebih bertahan lama daripada orang-orang barat. Nah, kenapa begitu? Karena perlu Anda ketahui bahwa orang-orang muslim, ulama-ulama muslim ya di semua bidang keilmuan itu mereka dibesarkan dalam budaya Islam ya, budaya meneliti, budaya saling menghormati, dan juga tidak mengkonsumsi hal-hal yang haram. Artinya apa? Sangat jarang ya ulama muslim minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, dan lain sebagainya, melakukan seks bebas. Yang ini menyebabkan nanti akan mudah musnah gitu ya. Sedangkan kalau Anda lihat budaya barat, ya jadi mereka itu hampir rata-rata mereka minum minuman keras, mengkonsumsi zat berbahaya. Bahkan kalau Anda baca biografi dan juga kisah hidupnya Obama ya, Obama presiden. Tetapi saat dia muda dia juga mengkonsumsi ganja ya. Dan itu hal yang sangat biasa di dunia barat. Bahkan saya baca biografinya Steve Jobs. Nah, kalau Anda tahu Steve Jobs, ini founder Apple, salah satu perusahaan terbesar dunia saat ini. Di masa muda dia pun mengkonsumsi narkoba ya. Artinya apa? Budaya itu sangat biasa di Eropa, termasuk seks bebas ya. Nah, ini yang menyebabkan struktur
sosial, ya kehidupan sosial di Eropa itu sangat rapuh, yang mudah goyang. Ditambah lagi dengan budaya seks bebas ini yang menyebabkan mereka tidak terlalu suka menikah dan punya anak. Ini terjadi di Jepang juga ya, di Amerika, di Eropa. Pokoknya yang mengcopy budaya Barat akan seperti itu. Nah, ini nanti akan mereka akan menghadapi krisis populasi ya dalam beberapa tahun mendatang ya. Itu terjadi kenapa bisa seperti itu? Karena orang Eropa itu bisa berkembang setelah mereka melakukan pemisahan antara kehidupan agama dengan kehidupan politik. Akhirnya sains bagi mereka adalah murni sains. Mereka hanya mencari ilmu pengetahuan ya dengan mencari balasan materi gitu ya, tanpa ada nilai-nilai spiritual di situ. Nah, sebaliknya di orang-orang muslim, mereka menganggap belajar itu ibadah ya. Riset itu ibadah, membaca itu ibadah, menulis itu ibadah. Akhirnya mereka menjalankan keilmuan mereka sambil menjaga nilai-nilai agama, dan itu sangat kompatibel ya dengan sejalan dengan keberlangsungan peradaban. Ya, nanti efeknya ya, saat ini orang-orang Jepang yang dulu tahun 90-an merupakan sebuah keajaiban ekonomi, teknologi mereka berkembang luar biasa, kemudian ekonomi mereka berkembang bisa sampai 2 digit ya, 9%, 10%. Nah, sekarang Jepang ini mengalami krisis populasi. Jadi mayoritas penduduknya sudah berusia 65 tahun ke atas. Dan di beberapa tempat, kota-kota Jepang menjadi kosong, kekurangan penduduk. Bahkan kalau Anda lihat film-film dokumenter Jepang saat ini, ada beberapa kota yang benar-benar kosong. Sebuah sekolah, ya, ini yang saya lihat di beberapa dokumenter, muridnya cuma satu, ya. Gurunya satu. Itu yang terjadi ketika orang-orang Barat itu hanya fokus kepada materi ya. Mereka pengen hidup di dunia selamanya, ternyata nggak bisa gitu kan. Akhirnya mereka musnah gitu kan, punah. Sedangkan orang-orang Muslim yang menjaga agamanya ya, menjaga keturunannya, menjaga kehidupan sosialnya, mereka akan langgeng ya, mereka akan dijaga. Jadi itulah ya kenapa memang benar sekali ya sebuah ungkapan yang mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menyaingi ketinggian Islam. Karena ketika peradaban Eropa itu maju ya dan juga berkembang, nah, di sisi lain mereka rapuh. Nah, ini yang saya lihat dan saya perhatikan ya. Jadi jangan kita anggap bahwa kemajuan teknologi mereka itu akan langgeng ya, kemajuan ilmu pengetahuan mereka akan langgeng. Saya rasa itu tidak akan langgeng ya. Dan kalau kita melihat juga bahwa di dunia Islam ini sudah semakin maju ya. Jadi kalau diibaratkan kayak balapan gitu ya. Ini antara kura-kura dengan kelinci gitu ya. Ini orang Islam ini dia gerakannya kelihatannya lambat gitu kan, tapi maju terus. Nah, sedangkan orang Barat dia cepat, tapi setelah itu dia tertidur ya. Yang lama-lama sepelan tapi pasti Islam akan maju lagi. Dan itu saya rasa sebuah bagian dari ramalan Nabi Muhammad ya. Yang beliau bersabda bahwa umatku nanti akan menguasai timur dan barat. Dan ini menurut saya sudah mulai terwujud ya. Meskipun kita sempat galau mungkin ya melihat Daulah Utsmaniyah runtuh gitu kan. Orang Islam dijajah di berbagai tempat ya. Tapi sekarang kita melihat bahwa ternyata banyak hikmah dari situ ya. Mungkin itu bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin." Mereka bikin rencana jahat, Allah juga bikin rencana. Allah yang sebaik-baik pembuat rencana. Jadi kita tidak perlu berkecil hati ya. Karena ya kita di Indonesia sendiri juga sudah punya ya pakar-pakar bahkan sudah bisa bikin pesawat sendiri ya. Kalau mau Indonesia bisa bikin nuklir sendiri karena ahli nuklir pun sudah ada. Tetapi nuklir digunakan untuk kepentingan pembangkit listrik dan lain sebagainya, tidak untuk senjata pemusnah massal ya. Jadi untuk masalah sumber daya manusia ya, orang muslim tidak kekurangan. Pengembangan ilmu pengetahuan orang muslim tidak kekurangan.
Jadi saat ini nuklir pun sebagai senjata pemusnah sudah dikembangkan di berbagai negara muslim, terutama di Pakistan ya, kemudian Iran, kemudian pengembangan tank ya, Indonesia juga sudah mulai bikin tank. Kemudian bahkan ya vaksin juga, kalau Anda lihat vaksin Indonesia bikin, orang-orang di, dan ini juga Anda bisa lihat ya, saya beberapa waktu lalu melihat Persatuan Dokter Internasional, itu ketuanya orang muslim, orang di Inggris ya. Jadi Inggris itu sudah mayoritas orangnya non 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 apa, bukan kulit putih ya. Seperti saya sudah bilang, sekarang 65% penduduk London itu orang-orang bukan kulit putih, orang-orang India, orang-orang Afrika yang sudah lama di sana, itu mereka sekarang sudah lebih baik ya. Jadi ketua Persatuan Dokter itu namanya Muhammad Adil. Ini posisinya ada di Inggris, itu orang muslim. Kemudian salah satu pakar nuklir internasional yang dapat hadiah Nobel, Nobel ya kayaknya sih dapat ya dia. Namanya Baradai, Dr. Baradai. Ini orang Mesir. Jadi saat ini ilmuwan-ilmuwan muslim sudah dianggap sangat mumpuni ya di berbagai bidang kehidupan. Ya, kita bisa melihat seperti Pak Habib ya. Beliau saja dijadikan wakil direktur di pusat produksi pesawat tempur di Jerman ya. Dan kemudian beliau pun kemudian disambung oleh berbagai pakar-pakar lagi ya yang sekarang memperkuat PT Dirgantara di Indonesia. Jadi jangan berkecil hati, Islam selalu maju ya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala meskipun sempat tertinggal ya. Dan saya melihat ini juga ya, Amerika juga sudah mulai tua peradaban ya, mereka sudah mulai 200 tahunan. Kemudian di sisi lain Rusia juga ya, meskipun mereka bisa dibilang baru, tetapi juga ya stabil-stabil aja ya. Jadi saya punya prediksi ya, 100 tahun ke depan ini memang Islam akan kembali berkuasa dalam berbagai bentuk ya. Meskipun kita tidak bisa menafikan dua kekuatan besar ya. Yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah India. Jadi memang dari segi kekuatan itu Cina memang sudah sangat kuat ya. Tapi dari segi penguasaan koneksivitas itu masih dikuasai Amerika. Karena itu dolar masih menjadi mata uang dunia ya. Nah, ini karena jaringan mereka sudah internasional, bankirnya sudah menguasai dunia. Mungkin satu-satunya yang tidak dikuasai banknya itu Bank Iran. Karena Bank Iran ini dia produksi sendiri duitnya. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau Anda tahu Bank Indonesia itu sebenarnya tadinya Bank Jawa ya. Bank Jawa di masa Belanda. Kemudian salah satu kesepakatan dengan sekutu ya saat Indonesia diberikan kemerdekaan adalah yang nyetak uang itu Bank Jawa ini. Nah, tadinya yang nyetak uang Bank Nasional Indonesia, BNI. Akhirnya dialihkan ke BI. Nah, BI ini dia masuk jaringan internasional ya, jaringan bankir dunia yang nanti mereka mendukung dolar Amerika. Nah, untuk melepas itu nanti masalahnya panjang ya. Oke, mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa ingin tahu teman-teman. Bagaimana, ada lagi? Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Insya Allah minggu depan kita masih ada satu pertemuan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu. Ila an naltaqiya mujaddadan fil liqa'il muqbil. Syukran lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.